disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya. Yesus, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di Jumat Agung ini Tuhan, kami mengingat kembali bagaimana dengan sepenuh kerelaan hati Engkau meninggalkan surga yang mulia, menjadi seperti manusia yang memang bisa merasakan sakit pedih ketika dihujat, ketika dianiaya, tapi Engkau tetap menjalani itu Tuhan sampai kepada akhirnya. Seharusnya kamilah yang menanggung itu semua, tetapi Tuhan baik. Dan biarlah peringatan Jumat Agung ini boleh mengingatkan kami kepada kasih setia Tuhan yang luar biasa. Ampuni kami yang kurang setia, tetapi firman Tuhan mengatakan meskipun kami tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Terbukti hari ini kami boleh ada dalam anugerah Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah kepada setiap pribadi, supaya berkat ini boleh sampai kepada setiap pribadi yang mungkin berbeda satu dengan yang lain, tetapi anugerah Tuhan memberkati setiap kami. Segala yang jahat dari kuasa gelap kami hancurkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Materi sudah saya sampaikan di WA Group supaya kita bisa membacanya dengan sama saudara ya. Nah puji Tuhan, kita ada di belakang juga yang ditampilkan. Kita sedang berbicara tentang teguh menghadapi tantangan. Nah saudara, drama tadi memang berapa persen dari yang sesungguhnya. Tetapi sesungguhnya itu kita bayangkan itu hukuman saudara, bukan hiburan. Kalau zaman sekarang itu masih entertain. Jadi bagaimana orang menyiapkannya dengan sebuah narasi-narasi yang dipandang indah, yang sesungguhnya kata firman Tuhan mukanya saja kita nggak mengenali. Kita masih mengenali itu Regal, itu Pak Saf, itu Krusel saudara ya. Nah aslinya nggak begitu. Aslinya benar-benar terhina saudara. Nah kita akan mempelajari pada saat ini saudara tentang apakah sumber teladan kita dari peristiwa ini semuanya. Pembacaan kita ada di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Nah selama ini kita berbicara mengenai sumber teladan yang kita ikuti dalam menghadapi tantangan iman dan pengiringan kita kepada Kristus. Itu yang berbagai-bagai saudara. Puji Tuhan, hari ini saya mendapati ada teman-teman yang hadir dan juga yang sakit juga sudah berusaha untuk hadir, dan sebagian besar yang masih sakit pun hadir saudara. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Bahkan orang mati pun bisa bangkit saudara, apalagi masalah sakit penyakit. Nah oleh sebab itu pesan saya bagi yang sudah sembuh nantinya, ingatlah bagaimana harganya sehat, bagaimana harganya tabung oksigen saudara, yang selama ini kita pakai tanpa membayar. Saudara sedot itu seumur hidup kita sampai hari sekarang itu gratis saudara. Tuhan nanti di surga tidak kasih bon sama kita. Nah puji Tuhan, itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Di Taman Getsemani Lukas 22 ayat 39 sampai 46, saudara membaca ikuti ini ya supaya sama. Kayaknya saya mengambil dari TB2. Saya membaca ayat 39 saudara selanjutnya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Silakan. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu, lalu ia berlutut dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang ada. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan bersungguh-sungguh berdoa. Mulutnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan tanah. Sesudah itu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Saudara, kalau sampai keringat kita keluarnya seperti darah, itu stres berat, saudara. Di sini dituliskan biasanya kita tidur itu karena apa? Capek, saudara. Tetapi murid-murid tidur karena duka cita. Saudara sekalian, yang kita visualisasikan tadi adalah sebagian gambaran dari bagaimana jalan salib nggak cuma segini, saudara. Jalan salib itu panjang. Dan kemudian ada beberapa step langkah-langkah itu. Kalau di Katolik itu lebih detail, saudara, dari step awal sampai kepada akhir. Nah, juga di PIK 2 katanya ada sebuah gereja Katolik yang di situ juga ada jalan salib. Saudara kalau sempat boleh ke sana, saudara. Melihat untuk memvisualisasi. Orang berkata, kenapa ya orang-orang pada rajin menabung untuk sampai ke Israel? Nah, kata orang, saudara, kita bisa membayangkan di sini bagaimana Bukit Tengkorak, kubur Yesus, kemudian ada Sungai Yordan dan sebagainya, dan banyak orang yang pengen dibaptiskan di situ di Sungai Yordan meskipun tanpa surat. Tetapi ketika ada di Taman Getsemani juga rasanya beda, saudara. Rasanya beda, ya. Kita sengaja membuat ini untuk memvisualisasikan. Terima kasih teman-teman dari profesi dan juga Pasap yang sudah membuat ini semuanya. Mereka ingin memvisualisasikan sampai kita itu seperti apa membayangkan waktu itu, saudara. Tetapi ini lebih kepada Paskahnya, karena ini gambaran kubur Yesus yang sudah kosong, kain lampinya sudah terlipat di situ, saudara. Tetapi malaikatnya nggak ada, saudara. Nggak ada anak-anak remaja yang saya suruh ke situ. Jadi malaikat diem aja gitu. Nah, puji Tuhan, Jumat Agung kita peringati sebagai pengingat tentang penderitaan atau sengsara Kristus sebelum akhirnya berkorban di atas kayu salib. Jadi kayu salib itu adalah akhir, saudara. Awalnya itu penderitaan. Yesus tekun dan memiliki keteguhan hati meskipun tantangan besar harus dia hadapi. Kemudian apa yang kita teladani dari Yesus dalam menghadapi tantangan ini, saudara? Tentunya tantangan kita beda-beda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap rumah tangga, keluarga punya tingkat kesulitan sendiri. Ada tingkat kesulitan seperti itu, tetapi orang begitu sangat pedih. Tetapi ada orang tingkatannya yang besar, tetapi karena sudah membiasakan diri dengan itu dan kemudian kebergantungannya sama Tuhan begitu sangat tinggi, makanya dia tetap bisa menjalani itu dengan tetap setia tanpa menyangkal Tuhan Yesus. Nah, saudara ada di bagian mana, saudara? Apa yang kita teladani dari Yesus dalam menghadapi tantangan? Jadi untuk disalibkan itu sebuah tantangan, saudara. Saudara pernah membayangkan nggak? Karena kita belum mengalami ketika orang mau dihukum mati. Itu rasanya bagaimana? Saya pikir dulu ya, saudara. Setelah divonis hukuman mati langsung dibawa ke tempat pembunuhan itu. Ternyata tidak. Ternyata masuk ke penjara dulu, masuk di situ sampai didatangkan para ahli agama sesuai agama dia. Di situ dikasih teladan, di situ kasih firman Tuhan yang menguatkan dia. Orang mati pun perlu disiapkan, saudara. Nah, kita yang sangat mengenaskan itu adalah mati karena kecelakaan, saudara. Kalau mati kecelakaan sudah tidak ada waktu lagi. Tetapi orang yang sakit agak panjang
itu lumayan ada persiapan. Ternyata kesehatanku yang dulunya gemuk, yang dulunya begitu bagus body kita, lama-lama tinggal kulit membalut tulang. Dan kemudian dia berpikir, untuk apa saya hidup? Dan setelah saya mati nanti saya mau kemana? Dia mulai mendekat kepada Tuhan. Makanya usul saya, sebelum kita menghadapi sakit yang begitu sangat parah, lebih baik kita mendekat kepada Tuhan. Amin. Supaya ketika Tuhan panggil kita, kita sudah siap, saudara. Kemudian yang saya katakan yang pertama tadi, kapan kita meninggal kita nggak tahu, saudara. Kemarin saya melihat tabrakan yang truk itu kan. Nah, orang kalau sudah di jalan emosi, seharusnya bulan puasa jangan emosi ya. Tetapi si pembawa truk itu begitu, sebelumnya kan sama sebuah SUV dia bermasalah itu. Nah, akhirnya dia mungkin agak mengejar atau bagaimana, terjadinya akhirnya ada 7 korban kalau nggak salah mobil ya. Nanti supaya direview lagi. Nah, itu karena orang ya nggak tahu, tetapi puji Tuhan, alhamdulillah yang kemarin nggak ada korban jiwa. Tetapi saudara, saya pernah katakan bahwa di gunung mungkin kata orang tempat aman, tetapi ada longsor, saudara. Atau di pinggir pantai yang indah-indah view-nya. Saudara kan suka healing tuh. Ya, healingnya ada di kebun. Siapa yang suka di kebun? Tanam jagung, tanam pisang, itu kesukaan sendiri. Tanam duren. Aduh, duren kelamaan, Pak. Sampai kita udah meninggal mungkin kita nggak terima itu buahnya. Ya beli saja lah. Nah, kemudian kita tanam kangkung di sungai-sungai. Ya, kalau para petani tanam padi, ya itu sangat menyukakan. Tetapi ada orang juga di atas gunung. Tetapi sekarang musim longsor, atau di pinggir pantai tsunami, atau bahkan di tempat yang datar ada semburan lumpur, ya itu kan agak ngeri-ngeri tuh lumpur itu, lama-lama menggunung begitu dan lain sebagainya. Dan kita mendoakanlah daerah Demak dan juga daerah-daerah lain yang terkena banjir dan sebagainya. Kalau Jakarta sudah biasa itu ya, saudara. Nah, kita bersama-sama di Depok relatif aman lah. Gak ada yang kebanjiran di Bapak Ibu? Gak ada ya? Ada yang bocor-bocor rumah? Nah, siap renovasi saja itu. Nah, puji Tuhan. Jadi yang kita teladani daripada Yesus dalam menghadapi tantangan adalah di ayat yang ke-39 berkata tentang tidak mudah menyerah. Kita baca sama-sama. Ada? Ya, 39, 1, 2, 3. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Yesus sudah tahu peristiwa apa yang bakal dihadapinya. Ada dulu di sekolah Alkitab pertanyaan begini, mahasiswa, kalian lebih suka sedikit seperti maha tahu tentang apa yang akan terjadi atau malah tidak? Wah, banyak mahasiswa spontan, kita pengen serba tahu, Pak. Kayak kita kayak Tuhan gitu. Apa yang akan terjadi kita tahu. Nah, kemudian si dosen kami bilang begini, 5 menit lagi kamu akan jatuh ke got. Apa yang terjadi sama psikologi kamu? 5 menit lagi, 10 menit lagi kamu akan kejedot nih gawangan pintu. Psikologi kita bicara apa? Wah, kita akan terus. Akhirnya setiap mau jalan lihat ada selokan enggak? Jadi membuat kita melipir-melipir cari tempat yang gak ada selokan. Kita masuk pintu juga udah nunduk-nunduk. Habis itu anak bilang, "Pak, kemana-mana kok pakai helm?" Biasanya helm itu dipakai di luar, Pak. Kenapa Papa mondar mandir pakai helm? Iya, saya takut nanti kejedot. Nah, akhirnya kita sepakat, oh iya ya, kenapa Tuhan itu tidak sampaikan sesuatu yang akan terjadi terus menerus kepada setiap kita. Ada seorang hamba Tuhan yang visioner, yang dia suka ada vision begitu, kita tanya, "Om, apakah Om itu selalu mendapatkan wangsit daripada Tuhan? Mengerti apa yang akan terjadi?" "Oh, tidak selalu, nak." Karena kita bayangkan para nabi-nabi itu di keluarganya itu serba tahu. Wah, sebentar lagi istriku masuk masak sayur lodeh, udah tahu dia. Jadi membuat anak-anaknya juga ngeri ya. Kayak di spionase gitu. Apa-apa jadi tahu apa. Oh, enggak.
Jadi ingat bahwa seorang yang dipakai Tuhan itu sesuai maunya Tuhan, bukan sesuai maunya kita. Makanya seorang ini ketika ada orang yang dibawa ke dia, orang sakit, udah capek-capek sampai ke depan kan susah karena mesti bawa kursi roda. Setelah sampai di situ memang agak tegas orang ini. Tuhan bilang sama saya, Tuhan belum menyembuhkan orang ini, jadi bawa saja pulang kembali. Itu keluarganya sakit hati. Tetapi nabi yang benar memang harus begitu. Apa yang Tuhan sampaikan baru itu harus disampaikan begitu. Nah saudara, namun dia tidak berpikir untuk meninggalkan atau menghindari tantangan yang harus dihadapi. Membayangkan saja, kalau kita bayangin kan sifatnya asumsi. Betul saudara? Yuk kita ke Bogor yuk. Lewat mana kira-kira? Jalan Raya Bogor, lewat Pemda, atau lewat Sawangan? Ke Parung sana. Kita udah bayangin yang paling enak di mana saudara. Dan kebanyakan tidak terpikir. Ketika kami mau jalan ke arah yang sedikit macet, misal Sawangan, kita GPS kan. Nah, GPS itu ada Google Map, ada juga Waze. Nah, waktu itu saya pakai Waze. Nah, ternyata saudara, semua orang pakai Waze. Jadi di jalan yang menurut orang itu menurut map itu lancar, semua orang ke situ. Jadi jalan tikus itu menjadi sesak, saudara. Ya, saya pernah mau ke Cibaduyut, saya udah tek gitu ya. Waktu itu naik Corona sedan, akhirnya nggak dilihat-lihat lagi. Ternyata masuknya ke Kiara Condong, saudara. Itu adalah industri sepatu tas yang rumahan. Waktu kami masuk itu orang pada nengok, pada ngeliatin. Saya berpikir lain, apakah mobilnya, jarang mobil kayak gini lewat gitu ya. Setelah itu sampai ujung saudara, jalan buntu. Setelah saya operasikan lagi ternyata ya karena Cibaduyutnya saja yang kita pencet, tujuannya kemana kita nggak cek lagi saudara. Ya, tetapi Yesus begitu sangat bisa membayangkan itu saudara. Bagaimana harus dicemeti, bagaimana harus habis dehidrasi yang luar biasa. Kemudian dia benar-benar itu kayu itu, karena salib itu bukan salib kayak tadi kayak begini, ini kan ringan saudara. Salib hukuman tuh beda. Dan kemudian ada catatan kayunya tuh kasar. Kayu kasar tuh seperti apa, waktu dipanggul juga akan telusupan dan wah itu ngeri saudara. Kemudian sampai dipaku, masih kontroversi dipakunya tuh di tengah atau di sini. Nah kalau di sini harus dicencang atau ditali. Nah kalau di sini masih aman karena ada di sini ada tulang yang membuat dia nggak akan sobek begitu saudara. Tetapi dia bayangkan itu, dan kemudian pakunya juga paku untuk hukuman saudara. Bukan dicari paku yang paling halus, yang paling tidak sakit. Tetapi apapun itu saya pernah cerita kepada anak sekolah minggu tentang perdebatan antara paku yang kasar, paku yang udah karatan, tayangan, dengan paku-paku yang baru. Mereka saling sombong saudara. Jadi, wah aku nih diambil sama seseorang yang kaya untuk membangun rumah. Aku diambil untuk membuat kapal. Nah akhirnya yang karatan ini menangislah mereka. Aduh siapa yang ngambil saya ya? Saya udah karatan kayak gini. Ternyata memang ada yang ngambil. Seorang prajurit yang ambil itu. Dan kemudian ternyata dipakukan kepada raja, segala raja. Itu cerita sekolah minggu saudara. Dia tidak pergi menjauh atau melarikan diri. Yesus tetap pergi ke Bukit Zaitun. Dalam Alkitab mencatat sebagai sesuatu yang sebagaimana biasa ia lakukan. Nah saudara, tadi malam saya mendengar sebuah renungan di ibadah Taman Getsemani mengenai peristiwa malam Taman Getsemani itu. Yang kita pelajari bahwa kita membutuhkan yang pertama adalah sebuah taman, tempat yang pribadi, hindar daripada hiruk pikuk, dan disitulah tempat kita untuk bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, membutuhkan seorang teman atau support system, bahwa setiap kita menyadari kita adalah makhluk sosial.
tidak bisa sendirian. Butuh istri. Waktu kita sehat, istri kayak apa? Suami kayak apa, saudara? Tetapi kalau kita sudah sakit, mah bawa saya ya, pah tolongin saya ya. Nah, kita membutuhkan support system. Dan di tim kita memang harus ada support system. Ada pemain drum, kok sendirian, dia nggak fungsi dengan baik. Ada pemain keyboard, masih mending. Tetapi membutuhkan seorang penyanyi. Penyanyi juga membutuhkan seorang pemain musik, saudara. Dan semuanya ini adalah teamwork, saling membutuhkan. Yang ketiga adalah membutuhkan Tuhan. Untuk kita kasih, aku maunya gini Tuhan, tetapi berakhir kepada kehendak-Mu lah yang jadi. Itu adalah malam Taman Getsemani, saudara. Kita menyadari bahwa di depan kita selalu ada tantangan, saudara, persoalan dan kesulitan. Namun sikap terbaik adalah menghadapinya dengan meminta kekuatan dari Tuhan yang lebih dulu telah memberi teladan kepada kita. Saudara pernah berpikir nggak nabi-nabi Tuhan yang rela untuk menghidupi tantangan dan ujian itu, apakah mereka manusia super? Alkitab bilang Elia adalah manusia biasa. Jadi orang-orang yang dekat Tuhan itu kekuatannya beda sama kita karena Tuhan yang ada di dalamnya. Kita lebih semakin kosong, semakin gak ada. Tetapi Tuhan yang mengisi hidup kita semakin melimpah dalam hidup kita. Apakah saudara masih 50-50 sama Tuhan? Ataukah kita masih 60-40? Atau 70-30? Atau kadang 1% saya sendiri, Pak. Kalau sudah angkat tangan baru saya melibatkan Tuhan. Sampai seberapa persen itu, saudara? Tetapi hendaklah kita punya mau, tetapi harus diakhiri kepada maunya Tuhanlah yang terbaik. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Saya bayangkan untungnya Yesus berbicara di akhir seperti itu. Tetapi kalau Tuhan Yesus cuma berbicara sampai hendaklah supaya agar cawan ini lalu daripadaku ya Tuhan, selesai. Waduh, saudara, kita nggak akan mendapatkan keselamatan itu. Waktu dia di Taman Getsemani, ketika Yudas datang, kemudian dia ngilang. Wih, kemana Yesus hilang? Saudara pikir nggak bisa? Yesus bisa ngilang waktu itu. Ya, waktu ditangkap, hilang. Oh, ada di sana, ditangkap lagi hilang. Nggak jadi disalib, saudara. Sia-sia kita akan menjadi pengikut Kristus, saudara. Jadi yang pertama adalah bahwa Yesus tidak mudah menyerah. Jangan kita mudah menyerah, amin saudara. Meskipun ini sulit, saudara. Kalau kita sedang menghadapi sulit, kita cenderung untuk mudah menyerah. Tetapi ingat bahwa Yesus sudah menjadi teladan buat kita. Dia tidak menyerah, meskipun gambaran itu ada di depan dia. Yang kedua, menghadapinya dengan doa. Ayat 40-41 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa. Yesus meminta kepada murid-murid untuk berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Doa adalah nafas kehidupan kita, saudara. Ada saat di mana kita sukacita, happy. Tetapi saya rasa dalam waktu nggak harus sebulan, nggak harus seminggu, sehari saja, saudara. Mulut kita itu sudah punya dua ekspresi, sedih, setengah sedih, sama sukacita. Betul nggak, saudara? Itu ada, apalagi sebulan, apalagi setahun. Artinya bahwa kita harus menghadapinya seperti apa. Saudara pengen jamu atau pengen madunya saja? Jangan madu dan racun loh ya. Nah, orang berpikir anak-anak kalian pasti suka yang enak-enak lah. Minta apa dikasih. Masa depan seakan-akan tidak tergambar di pikiranmu. Masa depanmu, jodohmu, pasanganmu, bagaimana engkau akan berpendidikan dengan lulus dengan terbaik. Kemudian engkau harus
punya pekerjaan atau punya bisnis, terpikir nggak, tergambar nggak? Hitung waktu, adik-adikku sekalian. Sekarang umur berapa? Kalau SD itu masih 6 tahun, SMP itu cuma 3 tahun, SMA juga 3 tahun. Kalau bagus orang kuliah itu 4 tahun, saudara. Kalau agak molor bisa 5 tahun. Nah setelah itu kalian mau ngapain? Betul nggak? Berpikir tentang kuliah sekarang di mana? Atau dikuliahkan di Kupang saja? Atau di Manado saja? Loh, opsi orang tua itu banyak loh. Oh, jangan bilang loh Kupang sekarang sudah maju. Ya, kita belum ke sana. Bu Tina kan nanti akan pulang. Karena suami tercinta sedang ada di rumah sakit, kita doakan nanti ya. Dan kemudian ada teman-teman kita dari sana juga yang merasanya itu, saya juga mengagumi buat teman-teman kita ini. Karena biasanya kalau orang sudah di kota besar itu gak pulang, saudara. Ya, ayo pulang dong. Wah enggak, udah enak di ibu kota. Padahal ibu kota udah macet luar biasa. Ya, udah gitu, kalau kita misalnya ya, amit-amit waktu kita meninggal, kita harus dipulangkan ke sana, tulang-tulang kita kayak tulang Yakub, tulang Yusuf, mesti dibawa lagi ke Medan, mesti dibawa kemana lagi, saudara? Ya, nah, anak-anak kalian berpikir nggak seperti itu? Kemudian berpikir yang paling pahitnya lah, ketika orang tuaku ini kemudian secara mendadak dipanggil oleh Tuhan. Apa yang kalian akan lakukan itu? Keterampilan belum punya misalnya, pendidikan juga pas-pasan. Sekarang S2, S1, yang nganggur juga cukup banyak. Dan bahkan S3 pun cukup banyak yang nganggur. Mereka sudah olah biaya yang begitu luar biasa karena mereka tidak punya keterampilan. Nah makanya anak-anakku perempuan, rajinlah bantu makmu untuk masaklah. Minimal masak air. Jangan sampai gosong. Masak air habis itu main handphone. Nggak tahu itu gosong bau apa. Airnya bisa gosong sudah. Masak Indomie, kemudian belajar ngulek sambal. Coba tes ibu-ibu, anakmu yang perempuan ngulek sambal bisa nggak? Bisa ya. Mesti kemudian diajak untuk belanja. Nah kalau belanja ikan tuh di sini ya pasar ini. Kalau belanja misalnya kita mau bikin RW gitu ya. Kalau ada di sini ada pasar Dewi Sartika, ada pasar Nusantara, saya nggak hafal tuh, di Depok 2. Nah, kita kasih tahu babi yang paling murah itu di mana, tempatnya di mana, hari apa mesti datang. Jadi anak-anak perempuan nantinya membantu juga. Oke mas, saya yang bantu, saya yang belanja ya di warung sebelah misalnya begitu ya. Jangan bapaknya yang disuruh belanja. Karena anak-anaknya udah males begitu. Nanti orang jadi berpikir, aduh pak, si anaknya kemana? Saya berpikir, bapak punya anak perempuan. Oh iya, dia lagi mengolah masa depan. Wah gitu saudara. Nah ini ya, kemudian yang pria-pria laki-laki, engkau juga memiliki masa depan yang harus dituntut. Karena engkau nantinya akan menjadi kepala. Kalau engkau nggak bisa apa-apa, nanti susah. Ya, jadi para calon mertua itu cari spesifikasi. Tidak cuma handphone loh. Spesifikasi calon menantu juga tinggi kadang-kadang. Nah ketika mulai makanya ada yang pura-pura kaya, dia nyewa mobil, kemudian wakuncar datang. Nah mana teman dekatmu itu lagi parkir. Wih, parkir di mana? Agak ke sono karena rumah kita sempit, jadi parkir di sana. Wih keren. Nanti kerjaannya apa ditanya. Nah semuanya akhirnya bohong-bohongan saudara. Dan ketika sudah jadi, nah mobil mana yang kemarin itu waktu ini, aduh mak, itu kemarin kan sudah dijual gitu ya. Jadi kita tinggal naik motor saja atau naik gojek dan sebagainya. Nah kadang-kadang memang kebutuhan itu, nah daripada yang bohong-bohongan atau apa, tetapi ada anak-anak juga yang membanggakan itu, padahal itu ownernya orang tua kalian. Sampai sebagai sejauh mana kita bisa banggain itu. Ya, makanya ada orang-orang yang
seorang anak yang papa mamanya tajir, mereka pengen lepas daripada casing itu. Dia pengen menjadi diri sendiri. Tidak, kau kan punya supercar itu enggak kamu pakai. Enggak, itu punya papa. Saya pakai Kijang aja lah. Ya, Kijang kotak misalnya. Kijang jantan misalnya. Ya, atau Kijang Innova misalnya gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh anak-anak yang begitu bijak. Yesus mengajarkan bahwa untuk menghadapi tantangan yang berat, ada kekuatan yang sanggup memberi topangan, yaitu kekuatan doa. Anak-anakku sekalian, kita mendoakan, jangan lupa mendoakan orang tua supaya tetap sehat, ya, supaya bisa tidur dengan nyenyak dengan baik. Kenapa bapak makmu tuh susah tidur? Ya mikirin kamu, iya kan? Mikirin utang. Kadang belum tidur karena anak belum pulang, itu kan jadi pemikiran. Karena anak yang sudah 9 malam ke sana, udah pikiran kita udah macem-macem. Ya, ketika dia pulang hampir subuh, kita liatin kendaraannya, kita liatin bodinya, gak ada yang berdarah-darah. Oh puji Tuhan, Tuhan melindungi engkau nak. Tetapi jangan sampai kayak gitulah. Buat orang tua itu jadi susah tidur karena mikirin yang seperti itu. Jadi kekuatan doa itu luar biasa. Makanya kita mencoba untuk membiasakan untuk doa puasa waktu itu. Dan kemudian sempat kemarin karena pergumulan lumayan juga karena banyak yang sakit. Dari Jumat itu saya sampai kepada Minggu saya berpuasa untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, satu-satu pulang ke rumah. Dan kemudian satu lagi mulai bangkit, satu lagi pasca operasi masih aman. Nah rasanya itu saudara. Dan ketika orang ada benjolan, ada sesuatu itu, kita masih mikir, itu nggak tenang hidup kita. Sampai biopsi, sampai dilihat bahwa oh itu cuma daging tumbuh saja, biasa saja, kita baru tenang saudara. Nah pikiran kita kan muter tuh, migrain, sakit kepala sebelah kanan itu kata orang apa, sebelah kiri itu kata orang apa, nyeri dada sebelah kiri itu kata orang apa, dada kanan kata orang apa. Nah kita kadang lebih percaya kepada kata orang, kata dokter, kata media saudara. Tetapi saya berharap kepada setiap kita hanya peduli kepada apa kata Tuhan, bahwa Yesus mati di kayu salib, segala sakit penyakit kita sudah ditanggung. Tetapi kita tetap jaga kesehatan saudara. Amin. Rajinlah lari-lari pagi. Berdoa berarti menggantungkan setiap harapan kepada Bapa Surgawi, memohon agar ada kekuatan yang menopang serta menyadari kelemahan kita. Ketika orang sehat harus rajin doa. Kalau sudah sakit saudara, misalnya sakit gigi tuh, saudara bisa doa nggak? Nggak bisa. Iya. Waktu orang sakit itu susah ngomong. Kan saya ngalamin waktu flu berat gitu ya. Emangnya bisa mudah ngomong? Gak bisa. Akhirnya kita membutuhkan orangnya, doain aku dong. Saya sudah susah untuk ngomongnya. Betul gak Bu? Waktu sudah keliangan gitu emang dalam. Oh Tuhan hancurkan, gak bisa. Kepala gua mau hancur ini. Ya. Nah waktu menjelang itu, waktu kita, memang harus dibiasakan saudara. Harus dibiasakan saat kita sedang keluh, sedang kekhawatirannya begitu tinggi. Nah orang kadang-kadang membuat nggak bisa doa itu. Padahal itulah kuncinya. Iblis menipu kita saudara. Makanya Tuhan bilang gini, Red, murid-murid, kau bangunlah berdoa. Mereka udah capek dan lain sebagainya, mereka tertidur. Sampai kata Tuhan Yesus, udahlah mereka udah capek kali ya ngiringin aku, ya udahlah aku berdoa sendiri saja. Sepelempar ini saudara, nggak tahu lemparan Yesus itu kayak apa ya, sepelemparan batu gitu ya. Kira-kira berapa meter lemparan kita itu orang tua? Tergantung Pak kekuatannya Pak. Ya, tetapi nggak sampai 100 meter kira-kira. Ya mirip-mirip segitu ya, kecuali pelempar lembing ya. Itu yang bisa jauh. Akhirnya dia mendiri di situ, kemudian doa kepada Tuhan. Yesus menyadari bahwa support system dari murid-murid itu hanya
terbatas. Ketika lelah sudah nggak bisa lagi. Maka saya mengimbau kepada keluarga-keluarga, para anak-anak, cintailah orang tuamu, ya, karena mereka semasih kuat mensupport hidup kamu, pendidikan kamu, bahkan seluruh biaya dibiayain oleh orang tua. Dan kita menyadari bahwa orang tua nantinya kesehatannya akan semakin turun. Kita itu semakin menua, semakin nurun, saudara. Meskipun dikasih vitamin dan sebagainya, tua mah tetap tua. Nah, akhirnya bapak-bapak berharap anak tertuanya, semoga laki-laki itu bisa menjadi pengganti untuk bapaknya. Seorang mama juga berharap kepada anaknya yang tertua, yang mungkin perempuan, menjadi pendamping bagi hidupnya. Tetapi anak-anak sekarang mentalnya beda, Pak. Jadi mereka kalau datang, kalau cuma minta uang saja. Tetapi ketika mereka ada di mana, handphone gak dibuka, susah dihubungi. Jadi membuat kita, aduh nak, mama dulu gak kayak gitu loh, bapakmu gak gitu loh waktu muda. Tetapi kenapa generasi sekarang sampai kayak gitu? Sekali lagi hitung waktu anak-anak muda. Kalau engkau gak peka terhadap masa depanmu, kau akan kehilangan arah. Oleh sebab itu cintai keluargamu. Waktu sakit pun pendeta, gembala, dan juga tim pembesuk itu terbatas. Apalagi kan ada waktunya tuh, 1 jam tuh. Ada lagi peraturan rumah sakit beda-beda. Ada yang mesti gantian kartu lah, ada yang juga mesti kayak tikus-tikusan begitu. Nah, makanya rumah sakit kadang-kadang satpam tuh ada di beberapa titik. Titik mau masuk, titik mau menjelang ke tangga, ke lift, sama waktu di ruangan pasien-pasien mereka ada satpam di situ juga. Bu, mau kemana bu? Ibu sebagai apa? Waduh, kadang-kadang nggak bisa untuk itu. Yang bisa ke situ siapa? Anaknya, kalau enggak bapaknya, kalau enggak istrinya, kalau enggak neneknya. Itu juga panjang nanti nanyanya. Ibu, nenek yang mana ini? Dari pihak siapa? Itu ditanya lagi. Dan membuat itu akhirnya orang begitu susah di rumah sakit sendirian. Udah yang mau operasi juga dinginnya minta ampun. Pakai apa-apa mesti pakai bel. Dan kita berpikir, aduh, anakku kemana ya? Nggak ada yang tengokin. Saudaraku kemana ya? Nggak ada yang tengokin. Kita ada diakonia, ada dana kematian, tetapi tetap keluarga per keluarga salinglah memperhatikan. Amin. Saudara, yang ketiga adalah berserah kepada kehendak Bapa. Ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Amin, saudara. Jadi kita datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan itu bukan berarti menyerahkan keinginan kita, tetapi finalnya adalah keinginan saya ini Tuhan, tetapi berakhir kepada terserah kehendak Tuhan yang terbaik. Banyak kasus, saudara, yang orang itu begitu kecewa, marah karena jalan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak dia. Tetapi ketika orang setia menunggu apa maksud, kata orang itu semuanya ada hikmahnya. Di balik semuanya ada hikmahnya. Nah, kita fokus kepada kehendak Tuhan atau tidak. Tuhan, aku udah berdoa mintanya A, tetapi yang terjadi B. Dan kita mulai berontak terhadap seperti itu, saudara. Tetapi ketika kita ikuti terus, oh ternyata maunya Tuhan tuh seperti ini toh. Nah begitu, saudara. Di atas semuanya yang luar biasa di teladan Yesus adalah menyerahkan semuanya pada kehendak Bapanya. Meskipun memiliki kehendak sendiri, namun kita perlu menundukkan pada kehendak Bapa yang tentu lebih sempurna dari kehendak kita. Banyak pengalaman hidup kita yang mungkin kita ngeyel, saudara, untuk apa yang kita ingini. Kita udah doa sama Tuhan, tetapi doa sama Tuhan itu bukan mencari kehendak Tuhan, tetapi lapor kepada Tuhan. Tuhan, ini pacarku nih, ya, tolong Tuhan berkati kami. Yang paling bagus adalah Tuhan, saya itu punya opsi nih. Pacarku tuh opsinya ada 3. Yang pertama rambutnya keriting, yang kedua rambutnya lurus, yang ketiga hidungnya yang mancung. Nah Tuhan, terserah kepada Tuhan
mana yang paling baik aku serahkan kepada Tuhan. Semuanya S1 Tuhan. Semuanya tinggal di Depok Tuhan. Itu baru benar saudara. Tetapi kadang-kadang kita sudah gandeng, kita baru ngobrol sama Tuhan. Tuhan ini loh calonku. Tuhan bilang, kau sudah pilih nggak ngomong-ngomong sama saya? Persis kayak orang tua juga saya pikir begitu. Anak-anakku, ketika engkau punya teman dekat, jangan pacar dulu, teman dekat, ngobrol lah sama orang tua. Supaya kita cari tahu siapa dia. Ya. Nah setelah itu baru kita lihat bagaimana, coba diajak main ke rumah. Coba ngobrol, kalau remaja-remaja kita ada youth dan sebagainya, coba diajaklah ke gereja kita. Supaya dia tahu kamu dan kami juga tahu tentang dia. Tujuannya untuk mendukung dia dalam doa. Semoga doa itu antara putus atau lanjut, antara putus atau nyambung. Jadi doa kita itu bukan meresmikan, tetapi meminta yang terbaik dari Tuhan itu seperti apa. Saudara buka usaha juga begitu, makanya saran saya ya, apa-apa itu mesti ada opsi saudara. Misalnya buka usaha nih, usaha pertama apa, usaha kedua apa, ketiga apa. Nah kalau ada opsi, kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Ngerti nggak maksudnya? Kok cuma satu-satunya, Tuhan bingung mau kasih opsi yang lain. Opsinya tidak atau jalan. Tetapi kalau ada opsi 3, Tuhan bisa sampaikan melalui peneguhan. Nah, kita butuh support system yang artinya waktu kita punya keinginan, kita sampaikan kepada istri, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Setuju nggak dia itu? Makanya mesti rajin ngobrol. Kita sampaikan kepada orang tua atau mertua. Pak, saya punya angan-angan pengen begini. Orang tua lebih makan asam garam itu lebih banyak daripada kita orang muda. Pasti dia sampaikan begini, nah, kalau kamu pilih ini begini, kalau ini begini. Tapi harus ada opsi. Kalau Bapak sampaikan kepada orang tua cuma satu-satunya, orang tua juga susah milihnya. Betul nggak saudara kira-kira? Iya kan? Jadi, waduh Pak, kalau mengenai pacar nggak boleh Pak, opsi-opsi banyak-banyak kan nanti dikira kita playboy atau playgirl. Kan saya maksud bukan pacaran langsung. Nih Pak, saya tuh punya temen, kakak kelas. Saya punya temen nih, satu kelas. Saya punya temen nih, tapi beda sekolahan. Kan mesti ada. Akhirnya orang tua nimbang-menimbang, orang tua akhirnya sampaikan kepada seorang gembala, Pak Gembala, nih anakku ini punya opsi kayak gini-gini, kira-kira seperti apa? Tetapi yang paling harus kita beda panggilan saudara. Harus anak Tuhan. Ya, ada orang bilang beda bisa kok Pak. Kayak misalnya ada seorang artis LK sama JM itu jalan bagus kok. Mereka akhirnya jujur. Nggak mudah. Menjalani beda agama itu nggak mudah. Akhirnya sudah nasi menjadi bubur, tapi nggak boleh masak lagi sudah. Harus menjalaninya itu. Ya Tuhan akan memaafkan gitu. Waktu itu kita memang tidak punya pencerahan. Betul nggak? Nggak ada pencerahan, nggak ada orang yang kasih opsi dan sebagainya. Tetapi buat anak-anak muda, perhatikan. Jangan beda agama. Kita hidup beragama, beda gereja aja udah susah. Sadar nggak sudah? Beda gereja aja udah susah. Bagaimana kita bisa rukun satu keluarga itu, yang satu di mana, yang satu di mana, susah sekali. Nanti akhirnya balancing. Bagem izin ya, saya mau ke sana dulu. Karena memang menantu saya ada di sana. Gembala bisa menghentikan itu, nggak bisa. Tetapi untuk jadi tim inti itu susah sudah. Sudah gambarkan, bisa bayangkan itu. Makanya dari kalangan anak muda kita memang membutuhkan support system. Bagaimana pembina pemuda itu punya motor misalnya, bisa menjemput
yang satu dengan yang lain, karena ada beberapa alasan juga anak remaja kita nggak sanggup sampai ke gereja oleh karena transportasi dan sebagainya. Tetapi gereja lain ada media itu, saudara. Kadang kita juga nggak bisa menyalahkan telak-telak terhadap gereja lain, karena kita memang nggak ada support system seperti itu. Tetapi itu juga bermasalah. Ketika yang menjemput punya pacar, itu bisa perang dunia. Waktu dia jemput seorang cewek, padahal dia punya cewek, nyampe sini, waduh bisa perang, saudara. Pinggir ya, waduh udah. Makanya kalau gembala yang jemput ya nanti jadi repot lagi, saudara. Nah ini kan tatanan gereja yang harus diulik sama-sama, saudara. Bagaimana supaya support system itu terjadi, saudara? Apakah kita jemputnya pakai roda 3 sampai ke Sawangan, itu GPS 56, ayo mangkrut di situ 5 orang. Mau nggak kalian anak-anak remaja naik roda 3? Ah itu muatan galon pak, kita nggak cocok. Kita Grab pak, betul nggak? Grab tapi nggak nyampe Margonda doang, supaya ngirit. Oke, jalan dari Dahlia ke sini. Pas saudara. Nah kita melihat bahwa di atas semuanya yang luar biasa adalah Tuhan menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Bapa bisa mengubah tantangan itu sebagai alat yang efektif untuk membentuk kepribadian kita. Mari para pemain musik. Semakin tangguh, ulet dan kuat. Saya percaya orang kuat oleh karena bantingan oleh Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Banyak orang sukses yang diawali oleh masa yang sulit. Banyak orang yang sukses oleh karena dia pernah melewati hidup yang tidak mudah, dan itu terjadi. Saya pikir dengan gambaran pohon kelapa yang ada di perkampungan sama pohon kelapa yang ada di sekitaran pantai Aceh sana, itu lebih kuat mana, saudara? Karena di pantai itu tiupan angin begitu luar biasa sejak kecil, saudara. Tetapi kalau di kampung itu sepoi-sepoi saja. Tapi di kampung sekali waktu ada puting beliung, itu kelapa tercabut, saudara. Nah kita juga begitu, kita itu di atas pasir atau di atas batu karang, saudara. Itu yang menjadi perincian kita untuk masa depan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tahanlah, bantinglah di dalam Tuhan, supaya kita kuat dalam iman. Kita ingin menjadi guru buat yang lain kan. Kita ingin menjadi support system buat yang lain. Kita nggak hidup pribadi di rumah tangga sendiri saja di situ. Tetapi kita membutuhkan support orang lain, dan kita juga suatu kali untuk mensupport orang lain. Amin. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi tantangan hidup? Yang pertama, jangan mudah menyerah. Yang kedua, menghadapinya dengan doa, tapi dengan iman dan percaya. Dan selanjutnya berserah kepada Tuhan saja. Karena berserah kepada Tuhan sesuai dengan kehendaknya itu lebih enteng hidup kita, saudara. Kalau orang penuh dengan gairah ambisi, itu lebih menyakitkan apa-apa. Tuhan, saya pengennya A, kenapa dikasih B? Marah. Saya pengennya C, kenapa dikasih H? Orang kecewa di situ. Dan rata-rata banyak kekecewaan itu oleh karena orang tidak mengerti Tuhan punya rancangannya seperti apa atas hidup kita. Tetapi kalau orang mengerti, maka dia ikut sajalah sama Tuhan. Saya unggah lagi tentang kisah Yusuf. Kok dia mengerti mimpinya itu nanti akan menjadi sebuah kenyataan. Gak apa-apa saya dibully, disolimi sama saudara-saudaraku. Gak apa-apa sih dimasukin ke sumur. Gak apa-apa saya dijual ke orang yang berada. Gak apa-apa saya kerja di rumah tangga. Yusuf ini laki, saudara. Laki itu pria, jadi bukan wanita. Tetapi mengurusi rumah tangga itu diserahkan kepada Yusuf. Saya melihat di sini bapak-bapak juga pandai memasak, pandai mencuci juga.
Ya, aduh Pak, istri saya itu kalau nyuci ininya pada beruntusan, dia nggak tahan itu, bapaknya yang nyuci, istrinya nggak ada pakai kaki gitu. Betul nggak? Nggak apa-apa saudara, kita itu kadang mulia di sini. Saya merasa saya mulia pun juga di sini saudara. Kau udah kembali kepada usaha kita, kembali kepada rumah tangga kita. Kita itu apa adanya. Tetapi bersyukurlah bahwa Tuhan baik sama kita. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. F. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku, damai di dalam hidup. Katakan, bagi Dia sembahku, bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Dari awal lagi, Dia Yesus, Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Tuhan, selamatkan jiwa. Bagi Dia pujianku, bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Dia, Dia segala pujian, hormat serta kekal selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, selama-lamanya. Kita sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk pengorbanan-Mu untuk setiap kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau sembuhkan segala sakit. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau baik, Kau sungguh baik. Katakan sekali lagi, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
kami percaya Tuhan, di Jumat Agung ini kami boleh merenungkan kembali akan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Beruntunglah bahwa Tuhan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Bapa, sehingga Kau jadi disalibkan. Dan hari ini Kau sudah naik ke surga Tuhan. Kau rindu supaya Kau nantinya akan menjemput setiap orang yang percaya. Ajar kami tetap setia Tuhan. Ampuni jikalau kami Tuhan banyak sekali tidak setia oleh karena pekerjaan, kesibukan dan lain sebagainya. Tetapi jadikan kami Tuhan menjadi orang yang setia, orang yang tahu berterima kasih akan keselamatan yang Tuhan berikan, orang yang tahu berterima kasih untuk apa yang Tuhan berikan, sehingga kami mudah memiliki hati yang murah kepada pekerjaan Tuhan. Kami percaya ini adalah Jumat Agung yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat-Mu melimpah atas kami menjadi orang yang tetap setia kepada akhirnya. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah kepada yang sakit, disembuhkanlah Engkau di dalam nama Yesus. Kami teringat kepada Bapak Nathan yang ada di jauh sana Tuhan. Apapun keadaannya, kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti kepada yang lain Tuhan sembuhkan. Bilulbu juga menyembuhkan kepada Bapak Nathan di dalam nama Yesus, pulih kembali. Dan biarlah ketika Ibu Tineke boleh sampai di tempat sana, di Kupang sana, anugerah Tuhan akan memberkati keluarga ini. Apapun rancangan mereka ke depan, Tuhan ikut campur di dalamnya. Dan kami sudah kembali disembuhkan dan dipulihkan, kami ucap syukur Tuhan. Kiranya kami tambah setia lagi, memperbaiki hidup, memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan. Dan kami percaya Jumat Agung membawa berkah buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat.